wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur selalu kita kepada Allah. Dan juga tidak lupa kita berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ibu itu peserta penggalangan kelompok sejahtera bersama bulan Batobu semuanya. Apa kabar ibu-ibu? Yang mandian bu? Bantu bekal bulan 5. Alhamdulillah semangat ya. Kalau bantu bekal masuk, maka semangatnya sehat kamu gitu ya. Semoga tidak ada lagi yang penyakit kanker karena bantu bekal sudah masuk. Baik ibu-ibu semuanya, pada sore hari ini kita bertemu dalam agenda kita yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Di mana dalam pertemuan kali ini, sebagaimana bulan kemarin, pendamping telah menyampaikan kita akan memasuki materi pembelajaran modul kesehatan yaitu pencegahan dan penanganan stunting. Nah, apa materi kita Bu? Pencegahan dan penanganan stunting. Ibu-ibu dibekali dengan buku tabel janji diri. Nah, yang ciri khas warna pink ya. Sudah baca Bu buku tabel janji diri? Belum ya. Baca yang sesi pertama dulu Bu. Sesi pertama. Apa sesi pertama dalam buku itu? Ya, permasalahan stunting. Nah, khusus pada sore hari ini kita akan membahas permasalahan stunting. Sesi kedua, sesi ketiga dan seterusnya kita akan lanjutkan bulan depan sampai 15 kali pertemuan. Berarti 2023 tamat ibu khatam ibu sekolah gitu ya. Ya, berlama ya. Maka untuk itu buku tabel janji diri itu disimpan, dirawat, jangan sampai koyak, terlipat, basah, robek dan sebagainya ya. Baik ibu-ibu, kita akan mulai materi pencegahan dan penanganan stunting dengan sesi pertama yaitu permasalahan stunting. Untuk permasalahan stunting, agar ibu-ibu lulus masuk kepada sesi 2, maka ibu-ibu harus menguasai tujuan pada sore hari ini, yaitu ibu-ibu harus mengenal, dan bapak ya, ibu-ibu dan bapak harus mengenal apa itu stunting, pengertiannya, bentuknya seperti apa, ibu harus tahu itu stunting. Yang kedua, penyebab dari stunting. Ya, kalau bentuknya seperti ini kok beda ya, kok nggak normal ya, penyebabnya apa, ibu juga harus ketahui. Dan yang ketiga, dampak dari stunting. Udah pernah dengar kata-kata stunting Bu? Ya sudah, ya dan sudah ada belum ya? Pak Zulpan udah tahu Pak? Udah pernah dengar kata-kata stunting Pak? Udah tahu Pak? Apa stunting Pak? Mendengar aja. Ya, mendengar aja stunting ya. Cantik. Ya. Ada yang bisa menjelaskan Bu? Ibu Rahmi apa itu stunting? Hah? Baru mendengar juga? Ya. Baik, kalau ibu masih ada yang tahu, mungkin payah menyampaikannya, pendamping akan sampaikan kepada ibu semuanya. Nanti di akhir pembelajaran, ibu jangan sampai tidak lulus. Lulus ya, harus ya. Ini pertemuan kelompok terakhir Bu, dari dampingan saya, karena 12 kelompok, ibu pertemuan yang ke-12, tidak ada lagi untuk bulan 10. Nanti kita lanjut bulan 11. Iya bulan 11 lanjut ke bulan 12, nah bulan 10 lah tersebutkannya. Baik ibu-ibu, stunting itu adalah tidak lebih hampir sama dengan orang kerdil. Orang kerdil, orang pendek Bu. Itu, jadi itu kita bahas sekarang ini, orang kerdil, orang pendek. Nah, pengertiannya secara umum, stunting itu adalah pertumbuhan tinggi anak tidak sebanding dengan usianya. Jadi anak itu tumbuh lahir Bu, ketika dia sudah 2 tahun tingginya sekian, pendek juga Bu. 3 tahun nggak naik-naik deh Bu, segitu juga. 4 tahun segitu juga deh Bu. Bahkan sampai dewasa tingginya segini juga Bu gitu ya. Pernah melihat orang kerdil Bu? Di mana ibu tengok? Di TV. Di lingkungan sini ada? Alhamdulillah tidak ada ya. Maka stunting itu merupakan sebuah yang tidak normal Bu. Tidak normal, lain per lain. Kalau kita kan normal nih Bu, tinggi kita tumbuh berkembang dengan ya ada kenaikan ketinggian. Kalau stunting dia nggak naik-naik ya Bu. Sehingga kita umurnya sudah 20 tahun, 21 tahun dia masih seperti anak-anak, seperti anak kecil. Ibu jangan bilang itu anak kecil, udah sudah bapak-bapak itu gitu ya, kalau anak kecil itu. Siapa contohnya Bu? Bapak ya, itu udah bapak-bapak itu Bu, bukan anak-anak gitu ya. Nah, jadi itu stunting. Nah, atau singkat aja nih Bu. Berarti
Sudah tahu itu apa stunting? Udah? Ya, kalau panjang-panjang nanti sampai malam kita bicara. Berarti tujuan pertama sudah tersampaikan kepada ibu semuanya, yaitu stunting itu adalah orang kerdil, atau bahasa sempurnanya pertumbuhan tinggi badan anak tidak seimbang dengan pertumbuhan usianya. Baik ya, nah itu pengertian stunting. Sebelum kita lanjut pada penyebabnya, pendamping ini menceritakan sebuah ilustrasi kehidupan kepada ibu semuanya. Ya, ilustrasi kehidupannya, pendamping ingin memberikan gambaran sebuah pohon, Bu. Ini anggaplah ini ada kertas plano. Pendamping menggambarkan pohon, Bu. Kasih gambar pohon. Kira-kira kalau Anto gambar pohon, apa yang terlihat oleh Ibu di pohon itu? Ada apa saja? Ada daun, ada ranting, ada batangnya, ya, ada bunganya bisa jadi. Ada apa lagi, Bu? Yang di bawah sekali ada akar. Itu pohon, Bu, ya. Berarti telah tergambarkan sama Ibu yang tergambarkan ini pohon. Udah ya. Nah, sekarang kita mau gambar pohon apa nih yang bagus, Bu? Pohon mangga. Berbuah mangganya, Bu, ya? Ya. Ini Anto mau cerita pohon mangga di sini. Jadi kita berbicara tentang pohon mangga dulu. Ibu-ibu di rumah kalau nanam pohon mangga mulai dari kecil, harapannya tumbuh besar. Apa harapannya, Bu? Berbuah. Betul, berbuah. Berbuah seperti apa, Bu? Berbuah yang bagus, buahnya manis, besar ya. Itu harapan kita kan, Bu? Ya, sama. Tanya sama Bu Ijah, berbuah nggak mangganya. Nah, itu pohon. Sekarang kita ibaratkan dalam kehidupan ibu-ibu. Ibu-ibu punya anak? Nah, apa harapan ibu terhadap anaknya? Nah, jadi harapan tumbuh, tadi ada tumbuh sehat, ingin jadi anak yang pintar. Kalau udah besar ingin apa, Bu? Sukses ya. Sukses menjadi anak yang berguna bagi keluarga, bangsa, nusa, dan agama, begitu kan, Bu? Ya, sama seperti buah yang seperti apa? Buah yang besar, manis, nggak busuk, gitu ya. Itu harapan kita. Berarti harapan kita semuanya adalah positif. Nah, sekarang ini pohon, ini keluarga kita, Bu. Kalau pohon, bagaimana bisa mewujudkan buah itu? Harapan kita bisa berbuah yang bagus tadi, Bu. Apa yang Bu lakukan kalau menanam buah? Kasih pupuk, disiram, artinya dipelihara ya, dipelihara, dirawat ya. Ya, kalau mau pohon mangga itu kalau bijinya, Bu, dilempar saja di kebun-kebun, tumbuh, bisa nggak, Bu, dia berbuah, Bu? Bisa juga ya, tapi hasilnya nggak seperti yang kita harapkan ya. Ya, berbuah juga ya, kadang-kadang apalagi negara Indonesia ini terkenal dengan iklim yang bagus gitu ya, daerah yang bagus untuk pertanian katanya. Nah, sekarang kalau tadi buah pohon mangga, ibu-ibu telah tahu caranya agar bisa tumbuh dengan baik itu. Sekarang dalam keluarga, kalau ibu ingin anak ibu itu sukses, berguna bagi keluarga, bangsa, nusa, dan agama, apa yang harus kita lakukan, Bu? Ya, dididik dengan baik, ya, agamanya, sopan santunnya, norma-normanya, cukup itu. Dikasih makanan yang bergizi, ya. Dan jengkol ke jengkol, Pak. Makanannya udah makanan bergizi, kata pepatah ya. Ya, apalagi, Bu? Ya, kuncinya tidak terlepas dari pendidikan dan kesehatan ya. Dididik anak tersebut. Bagaimana dia bisa, kalau dibilang pendidikan, bagaimana dia bisa melanjutkan sekolahnya sampai pada jenjang yang diharapkan, yaitu kalau bisa sarjana. Ya, nah itu bisa nggak, Bu, ibu-ibu melaksanakan hal yang seperti itu? Ya, bagus. Kok semuanya nggak ngomong bisa atau insya Allah? Nggak yakin? Ibu yakin punya anak sukses? Yakin, Bu. Maka segala sesuatu yang ingin ibu cita-citakan dimulai dengan keyakinan. Kalau ibu nggak yakin, nggak akan sukses anak ibu, Bu. Ya, kadang-kadang yang kurang pada kita adalah kita kurang yakin terhadap kesuksesan dan tujuan kita. Maka pendamping sedikit memberikan motivasi kepada ibu semua. Hidup itu pasti ada 4 hal, yaitu 1. Ancaman, 2. Gangguan, 3. tantangan, 4. hambatan. Ada yang bagaimana cara ibu mengatasi ini nih?
harus kita lalui. Ini kita nih Bu ya, kalau kita menyeberang sungai saja ada hambatan gangguan yang air deras dan sebagainya. Padahal kita ingin menyeberang sungai tadi, maka kita harus lalui kan tantangan tadi. Begitu juga kalau ibu ingin menyekolahkan anaknya ada hambatan. Kadang-kadang hambatannya miskin, aduh miskin. Ya, tidak ada uang, itu hambatannya. Harus kita lalui bagaimana caranya Bu. Kalau nggak bisa ibu melaluinya maka kita bisa diraih. Ya, jadi 4 hal tadi kuncinya silakan ibu lewatkan 4 hal tadi, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Ya biasanya hambatan dan tantangan ini merupakan ini Bu. Ya kadang-kadang kalau kita yang ibu-ibu yang tergaul dalam jangankan orang nggak ada uang Bu, orang beruang pun, orang berduit pun ya ada juga ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Ya, jadi untuk itu ingin meraih kesuksesan harus bisa melalui 4 hal tadi. Ya, nah ini ilustrasi kehidupan Bu. Mangga kalau ingin berbuah, rawatlah pohon tersebut, berikanlah pupuk, siramlah dia, dipeliharalah dia, ya ditengok-tengok dia terus, jangan dibiarkan terus. Anak ibu kalau sukses, ya begitu juga, dirawat, dipelihara, diberikan pendidikan, diajarkan tata krama, norma-norma yang baik, sehingga dia bisa sukses. Nah ini literasi kehidupan Bu. Sekarang kita akan sangkut pautkan dengan stunting, pencegahan dan penanganan stunting. Nah kenapa kita bicara tentang kesuksesan anak tadi? Yaitu ya tentang sukses itu kalau sudah terjadi stunting Bu, maka sukses susah diraih. Nah, makanya kita harus cegah dari sekarang, jangan sampai anggota keluarga kita mendapatkan stunting atau orang-orang kerdil. Nah sekarang pengertiannya udah tahu kan Bu stunting tadi? Kita masuk pada yang kedua yaitu penyebab stunting. Ibu-ibu telah tahu tuh, udah tahu bentuknya, bentuk stunting udah digambarkan sama ibu, udah tahu ibu siapa orang-orang stunting itu, walaupun nggak ada di lingkungan kita, ada di sana gitu ya. Nah sekarang penyebab dari stunting itu sepengetahuan ibu apa? Ya ibu kan kadang-kadang kan ya kurangnya asupan gizi, kurangnya asupan gizi. Benar sekali Bu, salah satu penyebab stunting itu adalah kurangnya asupan gizi yang seimbang. Ya itu salah satunya Bu. Adakah ibu-ibu beranggapan stunting itu disebabkan karena faktor keturunan? Ada nggak Bu yang berasumsi seperti itu? Ya, karena orang-orang dulu asumsi seperti itu, bapaknya pendek, mamanya pendek, anaknya tinggi. Ada nggak Bu? Ada nggak Bu? Bapaknya pendek, mamanya pendek, anaknya tinggi. Ya. Ya, kalau kita berasumsi kepada faktor keturunan, maka kalau faktor keturunan itu bapaknya pendek, mamanya pendek, anaknya juga pendek itu ya. Tetapi dalam ilmu kesehatan tentang stunting, ya stunting bukan disebabkan karena faktor keturunan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan Bu. Stunting bukanlah disebabkan karena faktor keturunan, tetapi melainkan ada 4 hal yang kita bahas pada sore ini. Yang pertama yang sudah ibu sebutkan tadi, yaitu kurangnya asupan gizi yang seimbang. Ya, faktor keturunan itu bisa jadi Bu, tetapi bukan menjadi patokan utama penyebab stunting. Ya. Yang kedua, nah sebelum masuk ke kedua tentang gizi, seperti apa kurang asupan? Paham nggak Ibu? Seperti apa kurang asupan gizi itu? Makanan, ya, tentang makanan. Makannya seperti apa? Protein. Ya. Makanan dalam keluarga itu harus mengandung ada 4 unsur Bu. Itu adanya karbohidrat, adanya protein, adanya vitamin, adanya mineral. Ya artinya kalau kita makan itu Bu ada nasi, ada lauk pauk, ada sayur-sayur, ada buah-buahan. Ya kalau 4 sehat 5 sempurna plus susu itu ya. Nah kalau ibu makan hanya nasi sama telur saja, nah itu kurang asupan gizi kita, tidak lengkap. Karena sudah pernah kita kalau kita makan itu terpenuhi asupan gizi yang seimbang tadi. Ada nasi, karbohidrat, lauk pauk, sayur-sayur, buah-buahan, dan mineral air itu ya. Itulah kurang asupan gizi daripada stunting. Penyebab kedua Bu ada yang tahu? Ada yang asupan gizi? Ayo, ada 4, salah satu. Kurang mineral. Sama dengan gizi kurang mineral. Yang kedua, Vitamin. ya sama dengan asupan
gizi itu ya, karbohidrat, vitamin, mineral, protein itu asupan gizi. Yang kedua adalah anak-anak kurang mendapatkan imunisasi atau imunisasi yang tak lengkap. Di mana dapat imunisasi itu, Bu? Minimalnya di posyandu kalau ibu-ibu. Makanya anggota PKK wajib yang punya anak balita ya wajib membawa anaknya ke posyandu untuk mendapatkan minimalnya adalah imunisasi lengkap. Sampai umur berapa imunisasi lengkap, Bu? Yang imunisasi bukan ditimbang. Kalau penimbangan sampai 5 tahun ya. Tapi untuk imunisasi sampai 9 bulan atau 10 bulan atau 11 bulan ya. Ya, jadi tujuan untuk mendapatkan imunisasi itu agar anak-anak kita yang masih balita, yang masih kecil, imunnya kuat, kebal untuk mendapatkan kekebalan. Jadi jangan takut, itu ada sebagian takutnya bawa ke posyandu lain. Mereka ditimbangnya aku jantung. Ya takut disuntik. Sama lagi isu-isu orang kalau suntik itu sakit dan sebagainya. Ya, jangan dengarkan isu-isu orang. Pemerintah programnya sudah bagus. Imunisasi untuk anak itu wajib. Ya, untuk memberikan kekebalan pada anak balita ya. Nah, tidak laksanakan stunting, bisa menyebabkan stunting. Yang ketiga, Bu, yang tahu? Yang ketiga ada sanitasi lingkungan yang kurang sehat. Tahu maksudnya sanitasi lingkungan yang kurang sehat? Ya, misalnya masalah kebersihan, Bu. Nah, sanitasi lingkungan itu utamanya masalah kebersihan. Di rumah kita jorok kali, ya ada bau-bau, nggak sedap dan sebagainya. Ya. Kemudian sanitasi lingkungan juga bisa seperti ibu di rumah tangga itu anak-anak ibu kukunya hitam-hitam, gitu kan? Nah, kemudian kalau makan, bayangkan kalau kuku hitam makan karena sedikitnya terbawa kuman juga ya. Nah itu sanitasi lingkungan yang kurang sehat. Apabila anak itu perhatikan juga anaknya, kalau anaknya kukunya hitam bersihkan, ya. Nah ini sanitasi lingkungan. Kemudian kalau ibu punya WC, WC-nya harus bersih, tidak bau. Nah, seandainya kita punya WC di rumah bau, tapi WC yang sehat itu adalah jarak dari tempat masak 10 sampai 15 meter, adanya ventilasi udara keluar masuk, ada penerangan, ada air mengalir, itu WC yang bagus ya. Nah dengan WC, jadi kesemuanya itu adalah sanitasi lingkungan yang kurang sehat. Sampah misalnya kan, ada rumah yang nggak ada WC, Bu. Kalau di desa-desa, di kampung-kampung, Bu, banyak bisa ditemukan. Kita di kota rata-rata rumah ada WC. Di kampung-kampung itu WC-nya WC terbang, Bu. Berdesak pada malam hari makan plastik buang ke kebun. Ya, pernah mendengar itu, Bu ya? Nah, itu WC terbang kata orang. Ada di desa-desa di kampung-kampung. Maka ketika buang BAB sembarangan, termasuk kategori buang BAB sembarangan, dibuang ke kebun, di kebun akhirnya menimbulkan udara yang tidak sedap. Nah, seandainya di rumah kita ada bayi, Bu, maka bayi menghirup udara yang tidak sedap karena sanitasi lingkungan yang tidak ada tadi, maka menghambat pertumbuhannya. Dia menghirup udara yang tidak sedap. Maka hal itu tempatkanlah pada situasi kondisi yang sejuk, udara sejuk, bersih, jangan kotor ya. Kalau kotor, kemudian jangan ada bau-bau yang tidak sedap, ya, karena segala itu bisa menyebabkan menghambat pertumbuhan perkembangan. Ya, berarti 3 tadi. Kurang gizi 1, kurang imunisasi yang kedua, yang ketiga sanitasi lingkungan yang kurang sehat. Yang keempat, ada tahu? Nah belum kepala tahu ya. Yang keempat adalah orang tua jarang memberikan stimulasi atau rangsangan kepada anak. Nah, pernah mendengar kata-kata stimulasi, Bu? Atau memberikan rangsangan kepada anak? Anak itu mulai dari dalam kandungan janin, Bu. Ya. Orang tua harus sesering mungkin memberikan rangsangan kepada anak agar otaknya tumbuh aktif. Ya. Kalau seandainya tidak pernah orang tua memberikan rangsangan, maka otaknya kaku. Dia bisa idiot, dia bisa bodoh, prestasinya ada. Seperti apa pemberian rangsangan itu? Nah, salah satu contoh, kalau ibu hamil, pernahkah perutnya dielus oleh suami, Bu?
Oh jangan tuh, bisa begini. Kenapa suami harus mengelus perut istri itu memberikan sentuhan dan kasih sayang. Anak ketika disentuh walaupun dalam perut ya secara psikologinya ya dia bergerak, dia tahu memberikan sentuhan. Ya, kemudian ya anak walaupun dalam perut Bu tetap diberikan penerangan. Penerangan itu ibu-ibu harus berjemur di sinar matahari. Kalau pagi-pagi mendung, senter suaminya yang senter Bu. Nah ini jarang lakukan kan? Kadang-kadang bukan bagus kadang lagi nggak pernah. Bu Ipat ketawa di kantor. Ini mulai dari dalam janin itu yakin Bu kalau dilaksanakan hal-hal metode kesehatan ini anak ibu tumbuh lahir cerdas nanti. Ya. Kemudian jangan lupa berikan musik yang musik plastik gitu ya. Ya kalau tidak ada musik rumah ibu yang bernyanyi. Ibu yang bernyanyi, ya Bu bernyanyi tanya apa lah gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau kita di rumah itu seperti orang bodoh juga kita ya. Tetapi itu kan hanya kita ya, anak yang tahu yang menyanyi gitu ya. Kalau ada orang, ya diam-diam kita lagi kan kembali ya. Tidak mungkinlah suami megang perut kita ke bawah orang di luar ya, pasti di kamar ya. Bapak pernah Bapak? Gitu ya. Udah ketawa di kantor. Ya, Bapak pernah juga ya. Kemudian Bu, anak yang banyak aja. stimulasi selanjutnya itu kan dalam perut. Ketika anak lahir, agar anak ibu tuh otaknya aktif karena dirangsang terus, maka ketika dia lahir umur 0 sampai 6 bulan ada lagi kegiatan stimulasinya. Ibu bisa tengok di YouTube Bu, stimulasi anak usia 0 sampai 6 bulan. Apa yang dilakukan dalam kegiatan stimulasi umur 0 sampai 6 bulan? Cetak musik. Cetak musik. Kalau musik kemarin kalau nggak pandai musik, kalau ibu menidurkannya ya nyanyikan dengan lagu-lagu. Ya, apa lagunya Bu ya biasanya? Samba Indo. Dan sebagainya lah kan, atau kadang-kadang dengan selawat. Sekarang selawat ya. Ya selawat sambil dia mengajarkan. Ya, kemudian jangan lupa digendong dengan cara yang benar. Ya, menggendong anak itu tidak boleh sembarangan, ada caranya dalam ilmu kesehatan. Ya, ya, bapak dan ibu tugas berperan berdua, jangan ibu doang, bapak juga harus berperan untuk bersama-sama mendidik dan membesarkan anak sebagaimana tujuan yang kita capai tadi. Caranya dimulai dari ibu hamil. Ketika dia sudah melangkah dewasa Bu, anak itu tidak akan bisa tumbuh berkembang kalau nggak diajarkan sama orang tuanya. Apa contoh mengajarkan? Mulai dari mengajarkan dia berdiri Bu, ditata-tata ya kan? Ya tata-tata. Kemudian kalau dia ngomong pun diajak ngomong. Kemudian ajarkan dia kiri kanan, ini kiri, ini kanan, sehingga dia kalau pakai sandal nggak terbalik ya. Kemudian ajarkan dia mengenal panca indera, telinga mana, hidung mana, mata mana, rambut mana, itu stimulasi Bu. Ya, tangan, kaki, nah nanti kan dia tahu tuh. Kalau nggak kita kasih tahu, dia sampai besar nggak tahu dia yang mana mata, telinga. Ya, tapi rata-rata hal-hal yang itu sudah dilakukan ya, sampai dia nanti besar masuk usia pendidikan baru ibu sekolahkan dia belajar pendidikan formal itu di bangku pendidikan sekolah dasar SMP sampai SMA. Tapi sebelum menjelang dewasa itu kita yang memberikan pembelajaran kepada anak. Usianya sudah 2 tahun ke 3 tahun, dia nggak pandai pakai baju, ajarkan dia pakai baju sendiri. Kemudian udah masuk 3 tahun, suruh dia nyapu rumah. Ya. Kemudian dia ingin main-main musik Bu, kalau ibu punya baskom, sendok-sendok, dia noko-noko musik, jangan sembarangan, itu stimulasi ya. Ya. Tapi barang yang kita berikan jangan barang yang gampang pecah ya. Nah, seperti piring-piring ini ya. Karena itu kantor. Ya. Jadi Bu, kita stimulasi, misalnya ibu masak ya. Ibu masak di rumah agar nggak terganggu, berikan dia sendok, piring, plastik, suruh dia noko-noko, itu stimulasi. Rangsangan juga, dia belajar
Nah, dia belajar. Salah satu kayak kita stimulasi adalah ya agar ibu bisa masak, anak bisa bermain sendiri. Atau kalau ibu punya ada namanya musik kecil, dan mulai speaker itu, nah itu bisa hidupkan, dia dengarkan dan sebagainya. Atau kasih dia mainan yang bisa bunyi-bunyi, ya itu stimulasi, memberikan anak mainan. Ya nanti pada usianya puzzle, nyusun puzzle bu, itu permainan semuanya bu. Nanti ibu bisa lebih puasnya, silahkan cek di Google stimulasi anak banyak tuh tata cara, ya. Nah, singkatnya penyebab stunting itu yang paling utama ada 4, walaupun banyak. 1 tadi apa? Penyebab stunting? Kurangnya asupan gizi. Ya, 1 orang baru yang tahu. Belum lulus, apakah bisa lulus ini semuanya? Penyebab stunting ada 4. 1. Itu judulnya. Penyebab stunting. Kurang gizi 2 orang baru. Apakah bisa kita lanjut bu bulan depan sesi kedua? Kan ada 4 tadi bu. Udah Lingkungan bisa tidak sehat, Tante. Lingkungan tidak Penyebab sehat. stunting ada 4. 1. Kurangnya asupan gizi yang seimbang. Yang kedua, serentak bu, serentak. Yang kedua, kurangnya imunisasi atau imunisasi terhadap. Yang ketiga, Lingkungan tidak sehat. lingkungan yang tidak sehat. Yang keempat, Rangsangan atau rangsangan kurang diberikan oleh orang tua, ya. Nah, itu penyebab stunting. Pengertian sudah, penyebab sudah. Yang ketiga, dampak dari stunting. Nah, kalau sudah terjadi ada anak yang stunting, Bu, kira-kira ibu-ibu tahu nggak bu penyebab apa ada dampaknya, resikonya yang terjadi kalau sudah stunting? Apa? Kita seperti tadi bu. Badannya tidak mau tinggi. Iya betul, itu sudah jelas stunting ya. Kalau udah badannya nggak mau tinggi itu, ya, Masuk kerja banyak. ya dampaknya Bodoh, Panto. untuk meraih kesuksesan di sekolah payah mendapatkan prestasi. Kalau ibu bilang bodoh, ya bisa jadi sekolah dia susah untuk mendapatkan. Kalau sudah besar, susah mendapatkan pekerjaan bu. Pekerjaan seperti polisi, tentara, pegawai negeri nggak terima bu. Nggak bisa masuk polisi. Ada polisi yang stunting bu, peperangnya larinya kayak gini nanti payah kan ya. Jangankan polisi, tentara, pegawai negeri, karyawan Indomaret atau apa namanya diterima nggak bu? Nggak ada yang karyawan Indomaret yang stunting. Tinggi juga diminta di sana, minimal 160 cm ya. Nah, itu ada dampaknya bu. Kembali ke tadi, antara pohon dan keluarga kita, ibu-ibu punya harapan kalau menanam pohon berbuah yang bagus dalam keluarga kita. Kalau punya anak, anaknya sukses ya. Kalau sudah stunting, maka anak yang ibu dambakan tadi payah atau susah dicapai, ya. Nah, jadi itu mari ibu dalam pencegahan dan penanganan stunting ini, sebagaimana tabel dan diri yang ingin berpegang, ibu-ibu harus berkomitmen bersama-sama, secara bersama-sama kita mencegah stunting. Sepakat bu? Ya, baik, kalau sudah sepakat, pada sore hari ini materi kita dengan sesi 1 permasalahan stunting sudah pendamping sampaikan, dan bulan depan kita masuk pada sesi kedua. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kita akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.